Oke, jadi rubrik sumatif kita ini life map berjudul project sumatif kita yaitu berjudul life mapping mengenai pertumbuhan iman dan pengharapan. Sebagaimana kita sudah belajar tentang pertumbuhan iman dan pengharapan dari kisahnya Abraham, ya. Nah, jadi mulai dari yang pertama, nanti kalian akan mulai berefleksi serta menganalisis pertumbuhan iman pribadi kepada Allah pada 5 tahun terakhir, ya. Misalnya Arsion. Nanti mulai berpikir ini 2021 ya, 2021, 2020, 2019, 2018, dari 2017 berarti ya. Dari 2017 sampai 2021. Gimana pertumbuhan iman kamu ya? Nanti kamu mulai tuliskan di hasil refleksinya itu tuliskan di buku tugas ya. Tuliskan di buku tugas. Oke. Jadi selanjutnya setelah kalian tulis hasil refleksi, kalian tulis ya 2017 gimana kehidupan kamu. Apakah waktu itu kamu mulai 2017 kalian masih SD berarti ya. Saya rajin bersekolah minggu, saya taat kepada orang tua, saya tidak suka membantai. Itu salah satu contoh ya yang kalian bisa tuliskan di hasil refleksi kalian. Waktu itu kalian sangat bersyukur kepada Tuhan karena 2017 waktu itu. Kalian silakan refleksikan ya apa yang terjadi. Kalian ingat dulu 2017 itu ada apa? Gimana waktu itu iman saya, apakah saya rajin beribadah? Apakah saya taat kepada perintah orang tua? Apakah saya rajin bersyukur ya? Selanjutnya tuliskan di hasil refleksinya di buku tugas nih. Lalu mulai nih merancang bentuk life mapping yang diinginkan. Bentuk life mapping yang diinginkan ya. Dan kalian bisa buat life mapping, kalian bisa lihat contohnya di internet. Banyak internet ya, bentuk-bentuk life mapping. Ibu tadinya ini cari gambar bentuk-bentuk life mapping yang mungkin bisa kalian nih buat. Nah, ini lihat. Kalian bisa buat begini ya. Ini Ibu pilih salah satunya yang mungkin kalian buat kayak begini. Sudah lihat gambarnya? Sudah lihat gambarnya? Oke, sudah ya. Nah, nanti di sini bisa kalian tulis 2015 di ujung ya. Ini yang Ibu tunjukkan ya. 2017, terus 2018. Ya. Selanjutnya 2019. Kalian bisa buat kayak gitu ya, atau mau buat juga kayak begini. Yang simple juga nggak apa-apa ya. Bisa kalian buat begitu juga. Tetapi sampai sini sudah mengerti bentuk life mappingnya kayak gimana? Kalian juga boleh bikin kayak diagram kalau kalian masih bingung. Gimana? Ada yang ingin bertanya tentang bentuk-bentuknya? Itu sesuai kreativitas kalian ya. Gimana? Sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke, enggak ya. Kalian bisa mungkin gambar pohonnya masih tunas, itu yang menandakan bahwa iman kalian masih dalam pertumbuhan, enggak apa-apa ya. Mau habis itu nanti pohonnya udah berbuah karena kalian sudah mulai merasa kalian rajin beribadah atau apa ya, taat kepada Tuhan atau mulai belajar untuk hidup kudus, itu nggak masalah. Kerjakan sesuai dengan refleksi kalian dan hasil analisis kalian serta kreativitas kalian ya. Nah, kembali lagi setelah kalian mulai merancang bentuk life mapping yang diinginkan, nah, murid menyajikan, nanti kalian juga ya, menyajikan hasil refleksi dan analisis pertumbuhan iman dan pengharapan kepada Allah pada 5 tahun terakhir yang telah kalian tulis di buku tugas ke kertas manila. Tahu kertas manila nggak? Kertas, ya, yang cukup besar dan tebal itu ya. Nah, kalian gambar di situ life mappingnya, ya.
gambarkan di situ life mappingnya. Terus setelah itu di gambar itu jangan lupa kalian tulis di bawahnya juga refleksi kalian. Jangan cuma plok gambar life mappingnya. Terus ibu nggak tahu nih maksudnya apa. Jadi kalian tulis buat gambarnya dan tulis di bawah hasil analisisnya ya. Oke, buat di bawah hasil analisisnya. Nah, di situ nanti analisisnya kalian mengaitkan hasil refleksi pertumbuhan iman dan pengharapan kepada Allah dengan kisah perjanjian Allah dengan Abraham. Kalian pasti udah tahu tentang kisah perjanjian Allah dengan Abraham. Gimana Abraham seringkali gagal melakukan perintah Allah, tetapi Allah terus memberkati dia ya. Itu gak bisa dipungkiri. Itu mungkin hampir sama dengan kita. Kita seringkali gagal, tapi Allah terus memberikan kita kemampuan, anugerahnya ya. Itu kalian kaitkan hasil refleksi kalian dengan kisahnya Abraham ya, sebagaimana yang ibu sudah jelaskan materinya. Nah setelah itu nanti minggu depan, kan hari ini kalian buat tugasnya. Minggu depan kalian mempresentasikan live mappingnya ini dalam video penjelasan. Nanti kalian kumpul ya, upload di Google Drive, terus linknya kirim di GC. Nanti ibu siapkan forumnya. Oke, nah ini selanjutnya rubriknya ya. Jadi yang tadi belum tahu rubrik itu apa, rubrik itu untuk kalian bisa melihat nilai kalian itu mau di mana. Misalnya nih tadi Arsion. Kalau Arsion mau nilainya cuma 72, ya udah. Penuhi aja 2 kriteria. Tetapi kalau kamu mau 100 ya, berarti penuhi 5 kriteria ini ya. Kriterianya ini. Ibu nanti kirimkan ini di GC ya. Yang bisa mute, tolong mute dulu ya. Nah, lihat pertama kriterianya yang pertama. Ini wajib ya. Yang pertama, murid dapat memberikan fakta yang dialami mengenai pertumbuhan iman dan pengharapan. Jadi itu fakta berhubungan dengan kehidupan kalian ya. Minta tolong untuk mute dulu ya. Ini Saul ya. Saul minta tolong mute dulu. Saul mute dulu ya. Saul gimana ini Saul? Oke. Oke, udah ya. Nah, selanjutnya memberikan fakta yang dialami mengenai pertumbuhan iman dan pengharapan. Kemudian, murid mampu menganalisis pertumbuhan iman dan pengharapan dengan jelas dan terstruktur ya. Dan ketiga, murid dapat mengkorelasikan, itu menghubungkan ya, mengaitkan fakta tersebut dengan materi yang dipelajari, yakni kisah Allah dengan Abraham. Selanjutnya ada kriteria tambahan. Murid dapat menuliskan refleksi berdasarkan fakta atau pengalaman hidup yang dialami. Dan kedua, murid dapat menuliskan penjelasan dengan bahasa yang baik dan benar. Jadi tulis pakai bahasa Indonesia ya, jangan tulis yang pakai bahasa daerah ya. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya sampai sini? Tidak, oke. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut tadi aspek pengetahuan, sekarang ke aspek keterampilan. Jadi nanti pertama murid dapat menyampaikan fakta yang dialami sama kayak tadi, dan murid dapat menyampaikan refleksi ya. Kalian sampaikan fakta, kalian sampaikan refleksinya dan kaitkan dengan materi kita. Itu aja untuk hasil analisisnya ya. Nah, selanjutnya murid dapat mempresentasikan mapping live dengan terstruktur dan jelas dan memberikan gambar live mapping yang menarik dan rapi. Oke, kalau kalian memenuhi 4 syarat ini, kalian pasti dapat nilainya 90 sampai 100 ya. Oke.
Sampai sini ada yang ingin bertanya tentang rubriknya dan tugasnya ngapain? Ada yang masih bingung? Kalau masih bingung, oke. Ini minggu depan ya. Minggu ini kalian akan mulai buat hasil refleksinya, terus analisisnya gimana, dan mulai menggambar, mulai belajar. Kalau untuk yang minggu ini, Ibu nanti kasih kesempatan sampai besok ya, sampai besok kalian bisa kumpulkan hasil analisisnya. Nanti Ibu siapkan forum di GC, kalian bisa kumpul. Terus tentang videonya itu pasti minggu depan ya, video minggu depan, oke? Di pembelajaran berikutnya. Ibu akan kasih waktu kalian untuk bisa record atau rekam videonya. Gimana? Yang lain ada yang masih ingin bertanya? Sudah mengerti semua? Kalau sudah mengerti kirim emot oke di ini. Di kolom chat. Silakan oke. Nah, udah. Oke ya, berarti udah pada ngerti. Nah, selanjutnya nanti hari ini berarti tugas kalian. Tunggu Ibu tunjukkan tugas kalian hari ini. Bentar ya. Oke. Nah, ini. Minggu 1 dan sebentar belum muncul di kalian. Oke. Nah, ini rencana kerja kita ya. Jadi pertama untuk sekarang tugas kalian yaitu membuat hasil refleksi dan analisis lalu mulai mendesain life mapping. Ya, mulai aja mendesain. Kalian mau buat kayak gimana, Ibu oke, kalian pasti akan waktunya untuk membeli ini kan, atau menyiapkan kertas manilanya. Jadi Ibu kasih kesempatan ini hari Rabu sampai hari Jumat ya. Sampai hari Jumat pukul 12 ya. Hari Jumat pukul 12 siang. Oke? Jadi kalian harus mengumpulkan hasil refleksi dan analisis lalu mendesain life mapping ya. Dan minggu depan kalian mulai mempresentasikan life mapping dalam bentuk video. Mempresentasikan life mapping dalam bentuk video. Tapi Ibu ini hasil refleksi kalian kumpulkan hari ini ya. Kumpulkan jam 4 ya. Walaupun belum ada live mappingnya nggak apa-apa, tapi hasil refleksinya dikumpulkan hari ini. Ya. Ibu mau lihat hasil refleksi kalian. Tulis aja dulu di buku tugas ya. Nah, minggu kedua kalian mempresentasikan live mapping dalam video penjelasan. Nah, jadi minggu depan kalian sudah harus mengumpulkan video presentasi live mapping. Oke? Nanti kalian bisa upload di Google Drive atau YouTube, lalu linknya kirim di Google Classroom. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Kirim lagi emot oke di kolom chat. Kalau sudah maksudnya nggak ada pertanyaan. Oke, sip. Berarti udah nggak ada pertanyaan. Selesai kegiatan kita pada hari ini. Kalian bisa melanjutkan sampai pukul 12 ya. Kalian tulis dulu di buku tugasnya. Kirim yang sudah kalian refleksikan, bukti kalian sudah menulis di kolom di GC yang nanti Ibu akan sediakan. Kalau kalian nggak mau tulis, ketik juga boleh. Yang penting ada yang Ibu lihat kalian sudah refleksikan dan analisis hari ini, ya.
Dan yang belum mengerjakan formatif 1, bahkan formatif 2 dan remedial, Ibu kirimkan juga namanya hari ini. Ya, nanti silakan dipantengin terus grupnya. Ya. Oke, kelas 8 ini sudah mulai ada yang semangat banget, ada yang mulai ini ya, kalian udah tahu lah ya. Oke, jadi tetap semangat. Silakan mengerjakan dan Ibu minta tadi Arsion ya. Arsion, pilih temanmu deh, siapa yang bisa pimpin dalam doa.